datang, Cililon Bung Jakarta. Saya nggak ngelihat anak itu bakat atau enggak ya, karena semua anak kecil kan seneng nyanyi. Jadi dia nggak pernah bilang pengen jadi artis, nggak pernah. Pengen jadi penyanyi, biar orang-orang dengerin suara Yaya. Gue pengen gue dan Yaya punya legacy. Gue emang penyanyi, tapi kita nganggapnya tuh as a brand gitu. Gue pengen ada Zarina di situ gitu loh. Jadi sedih banget gue kehilangan momen itu. Yaya is such a good mother. Dia benar-benar banjirin Zalina with all the love. Ma, congratulations to your concert. Selanjutnya apa buat lu? Itu juga salah satu yang terlintas gitu, kayak abis ini mau ngapain ya? Wow, thank you so much for coming. Selamat datang. Ini dia sore ini kita sama-sama kumpul di press conference dan juga press screening film dokumenter terbaru persembahan dari Imaginary dan Juni Records, disutradari oleh Soleh Solihun. Apalagi kalau bukan Harta Tahta Raisa. Gimana tadi nonton filmnya? Siapa yang terharu? Siapa yang menangis? Oh, pada ngaku tuh semua di situ ya. Agak-agak terharu gimana gitu ya. Banyak momen-momen yang mungkin membuat kita ngerasa sangat relate dengan apa yang kita tonton di Harta Tahta Raisa. Harta Tahta Raisa diproduseri oleh Dipa Andika bersama dengan Adrianto Pratono alias Boim ya, yang akan mulai tayang di jaringan bioskop Indonesia pada tanggal 6 Juni 2024. Ini juga tanggal yang sangat spesial karena kita semuanya sangat mengenal Raisa juga kalau di sosial media nama akunnya @raisa6690 gitu kan ya. Jadi ini adalah memang bertepatan dengan hari ulang tahun Raisa. Dan tentunya akan membawa penonton terhanyut dengan kisah-kisah yang belum pernah terungkap sebelumnya dari balik panggung, sama seperti yang tadi kita tonton. Pastinya film Harta Tahta Raisa menjadi film keempat persembahan Imaginary setelah sukses dengan film drama komedi keluarga dengan Ngeri-Ngeri Sedap. Kemudian juga Jatuh Cinta seperti di film-film, dan yang terakhir ada film paling fenomenal yaitu Agak Lain ya. Nah, sore ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh untuk mengetahui film dokumenter Harta Tahta Raisa. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, aku akan panggilkan para filmmaker dan juga bintang dari film dokumenter Harta Tahta Raisa. Mari kita sambut yang pertama, ada eksekutif produser dari Harta Tahta Raisa, Ernest Prakasa. Yeay, Ko Ernest. Kemudian juga akan bergabung bersama kita produser Harta Tahta Raisa. Ini dia Dipa Andika. Hey. Yang juga muncul dan kita tonton segala ekspresinya di film tadi. Ini dia CEO dari Juni Records sekaligus produser film Harta Tahta Raisa, Adrianto Pratono atau Boim. Mas Boim. Touch of Red-nya mana nih, touch of Red-nya nih? Oh, di situ. Baik. Yes, kemudian mari kita langsung bertemu dengan sutradara dari Harta Tahta Raisa, Soleh Solihun. Yeay, Kang Soleh. Wih, ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih ya. Alright, udah matching sekali dress code-nya nih Kang Soleh, silahkan duduk. Berikutnya, sama-sama nih teman-teman media, kita panggil perempuan kesayangan kita bersama. Ini dia, Raisa. Silahkan duduk semuanya. Ramai banget, alhamdulillah. Ya kan? Makasih ya teman-teman udah datang. Yeay, oke. Semuanya sudah hadir. Boleh kita kasih apresiasi dong untuk semua narasumber yang sudah hadir. Aku mau langsung nanya ke Ko Ernest dulu, boleh Ko Ernest dari paling ujung sana? Boleh dong. Hai Ko Ernest, apa kabar? Baik teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Iya, aku mau nanya sama Ko Ernest dulu. Ini kan Imaginary dibilang dari kemarin tuh take the risk melulu ya. Suka gitu ngerjain film yang beresiko-beresiko. Nah, kali ini hadir dengan sebuah dokumenter. Iya. Ya kan? Apa sih dibalik itu semua sebenarnya, Ko Ernest? Di balik itu semua adalah semangat untuk melakukan hal-hal yang mungkin
sulit untuk dilakukan kecuali kita punya PH kita sendiri. Jadi itu justru privilege-nya punya sendiri itu gitu ya. Itu privilege saya dan Dipa sebagai PH sendiri mau bikin apa aja suka-suka gitu. Tapi ini menurut saya jadi dibilang sebuah percobaan yang sangat blind faith atau iseng-iseng enggak juga, karena saya yakin betul selain daripada Raisa dan Boim, saya tahu banget Soleh yang latar belakangnya jurnalis musik gitu. Skripsinya ketika kuliah pun tentang majalah musik. Saya tahu partner saya Dipa adalah seorang concert goer yang fanatik banget, sering banget nonton show musik. Jadi ini buat mereka ini sesuatu yang sangat passion banget gitu. Jadi ya bukan cuma sesuatu yang baru buat Imaginary, tapi juga sesuatu yang menyenangkan pastinya buat semua yang terlibat gitu. Asik. Ini emang Imaginary ini sengaja nggak sih nyoba-nyoba banyak genre gitu? Atau memang pengen punya karakter sebuah PH yang menggarap beragam genre? Sebenarnya sih nggak kayak terobsesi, Imaginary harus selalu beda-beda terus, sebenarnya enggak. Tapi kalau ada peluang untuk melakukan sesuatu yang baru, pasti buat kita lebih menarik daripada melakukan sesuatu yang udah sering dilakukan. Di situ sih. Jadi ini peluang eksplorasi baru lagi. Di Indonesia juga kita nggak tahu ya, maksudnya kadang-kadang kita tuh suka ngejudge penonton kita dengan terlalu sempit gitu, kayak kita mau bikin film hitam putih, siapa yang nonton? Ternyata nonton 600.000 orang, 600.000 orang nonton film hitam putih, kan aneh gitu. Nah jadi ya kita coba lah, kalau kita nggak coba ya kita nggak akan tahu gitu. I see. Thank you Pak Ernest. Sama-sama. Aku mau beralih ke Mas Dipa dulu nih, bromance-nya nih ya. Partneran di Imaginary. Apakah ini akan menjadi salah satu pembuktiannya Imaginary gitu, bahwa sesuatu yang mungkin nggak biasa itu ketika dikemas dengan metode tertentu atau penyajian tertentu itu bisa juga jadi besar gitu. Jadi intinya sih nggak ada pembuktian apa-apa. Memang kita setiap film pengennya membuktikan bahwa Imaginary bisa, Imaginary mau mencoba gitu. Kadang buat orang lebih sulit untuk mau mencoba kan. Jadi buat kita, kalaupun setelah kita coba amit-amit kita nggak berhasil, penyesalannya at least kita sudah mencoba gitu. Jadi kita mencoba ketika pertama kita diskusi bahwa yuk kita bikin film dokumenter, gua sama Ernest untuk berpikir siapa sutradaranya, Soleh Solihun. Itu membuat kita makin confidence bahwa kita punya partner Soleh Solihun yang lama di bidang wartawan musik. Kayaknya confidence kita akan semakin tumbuh, kita berpartner dengan Boim yang memang jelas di bidang musik. Jadi kita coba kerjain pelan-pelan sampai akhirnya hampir 2 tahun proyek ini bisa berjalan gitu. Terima kasih Mas Dipa. Oke, tadi udah ngobrol sedikit sama Imaginary, langsung pengen nanya nih sama satu cewek di tengah ini baju merah. Yes. Raisa. Gimana kabarmu? Deg-degan. Sis, gimana rasanya hari ini? Rasanya deg-degan banget, tapi pas masuk ke sini ngelihat teman-teman wartawan rame banget dan kayaknya antusias banget, jadi agak lega sedikit. Dapat energi balik juga dari teman-teman hari ini ya. Oke. Raisa, ini kan akhirnya tampil terbuka, terbuka tuh kayak buka-bukaan ya, sensual. Bukan secara fashion sih, tapi menampilkan sisi yang selama ini mungkin Raisa nggak pernah terlalu ceritain di mana-mana gitu. Apa yang bikin kamu akhirnya berani untuk nampilin sisi itu sih? Sebenarnya sih, aku merasa kalau dalam dokumenter itu ya yang pasti, yang paling mahal itu adalah sisi-sisi vulnerable itu sih, yang mungkin karena aku anaknya kurang konten ya, jadinya mungkin itu nggak bisa selalu ditunjukkan gitu. Jadi kebetulan di sini kita tiba-tiba ada kamera, ada apa segala macam, jadinya tertangkap nggak sengaja gitu. Tapi aku juga nggak ada niatan untuk hari ini nangis kan? Enggak ya, buat yang diharapin Kang Soleh kan? Kang Soleh. Nggak ada gitu. Jadi semua yang ada di film ini tuh aku merasa sangat organik, sangat jujur, sangat asli. Jadinya itulah yang bikin film ini sangat spesial buat kami. Oke, ya of course ya, karena mungkin akhirnya terasa sangat eksklusif rasanya. Ini tuh kayak sesuatu yang selama ini kita tunggu-tunggu, pengen tahu aslinya Raisa tuh kayak gimana sih di balik layar, di belakang panggung tuh kayak apa sih? Di sini kita dapet gitu pengalaman itu gitu. Dan setelah film ini rilis, kan di film juga kalau nggak salah tadi ada potongan bahwa kayak di konser apa lagi ya gitu. Ada rasa seperti itu gitu. Sebenarnya memang pada saat menyajikan film ini gitu ya, apa sih yang pengen di-share sama Raisa?
Macem-macem sih, tapi sebenarnya aku senang banget bisa dapat kesempatan untuk bisa nge-expose orang-orang yang ada di belakang aku gitu loh. Karena menurutku mereka adalah unsung heroes in my life. Jadi mungkin teman-teman pasti udah tahu Boim, udah tahu siapa gitu, tapi nggak tahu kan seberapa dekatnya kita menjalankan proyek ini bersama, seberapa apa namanya ya pokoknya blood, sweat and tears lah gitu ya BTS. yang kita harus keluarkan untuk mencapai satu proyek ini gitu, dan nggak ada yang instan gitu. Jadi aku pengen teman-teman tuh bisa ngerasain deg-degannya, ngerasain keputusasaannya, dan ngerasain bahwa oh ternyata bikin satu event yang kayak gitu tuh bukan cuma dari 2019 doang gitu, tapi dari perjalanan karir kita awal, kita tuh udah punya goals yang seperti ini gitu. Jadi emang apa ya, sesuatu yang nggak instan tuh nantinya pasti akan lebih manis gitu. Yes. Oke, kita tadi ngelihat sama-sama luar biasa banget apa yang ditampilin gitu, dan perjalanannya Raisa di situ terlihat sangat jelas dari kecil gitu ceritanya. Even dari hairstyle. Iya benar, dari alis, dari alis, dari hairstyle, dari sebelah mana pakai blush on. Iya, benar, dari posisi blush on. Posisi kebelangan wajah yang kelihatan. Itu kelihatan semua. Tapi apa namanya yang bikin penasaran adalah ketika akhirnya itu semua ditampilkan dan jadi konsumsi orang banyak. Karena di film juga Raisa sempat ngomong kayak, gue tuh ngeliat video klip gue sendiri aja geli gitu kan. Emang kan? Ini tuh kayak your whole life and your music career tuh dijembrengin gitu di sini. Nah, refleksi dirinya Raisa sendiri gimana sih pada saat ngelihat, waduh nih karya bener-bener ya isinya gue dari awal sampai sekarang gitu. How does it feel? Sebenarnya lebih menegangkan ini sih, nanti kan semua yang datang kan teman-teman, keluarga gitu ya. Iya, iya. Dan ya maksudnya teman sepermainan gitulah. Terus untuk mereka nonton aku 1,5 jam gitu kayak, ih mereka nggak ya sama gue gitu. Ada sih perasaan kayak gitunya, cuma ya lagi-lagi pas aku pas aku ngeliat ini, ya semua cringe itu harus aku syukurin, karena kalau nggak ada cringe itu pasti kita nggak belajar dan ada di sisi sekarang gitu. Kayak ibaratnya kalau misalkan kita dulu make upnya nggak cemong-cemong, kita nggak akan punya relationship sama makeup artist dan sekarang ngerti punya makeup bisnis gitu kan ya. Jadinya semua cringe itu harus diterima dan disyukuri, karena itu menandakan perjalanan kita gitu. It's all part of the journey ya, dari karya ini yang sekarang yang terbaru. Terima kasih Raisa. Oke, aku mau berlanjut ke Mas Boim yang menjadi aktor kali ini. Pemeran pembantu terbaik 2024. Jatuh kepada FFI. Iya. Bagus lah dengan nangis kan? Susah. Itu les acting lo itu air mata nggak pakai tetes mata loh, itu beneran loh. Les actingnya dia berhasil. Iya, nangis lagi berhasil. Coba tanya. Tadi pengen masuknya sambil nangis. Bener. Apalagi semakin dramatis karena bisa buka kacamata dulu, gini gitu ya. Ada balsam di sini. Oke, Mas Boim, ini selama ini selalu ada di balik layar bersama dengan Raisa juga. Gimana rasanya akhirnya ditampilin dan porsi lo tuh banyak banget di layar ini gitu? Gimana ya? Itu soalnya gini. Satu yang paling gue takut. Waktu itu gue bilang sama Dipa, sama Soleh, sama Ernest, gimana ya kalau nggak ada dramanya? Ternyata gue Cit yang bawain dramanya sih. Makanya sesuatu yang lo takutkan ternyata harus ngadepin lu yang ngadepin. Ternyata dramanya gue yang bawa gitu. Semua nggak diduga gitu, kayak mungkin teman-teman tadi lihat waktu bagaimana H- berapa 8 jam saya tahu ada pertandingan gitu. Kebetulan memang kita udah direkam ya dari awal Februari itu udah ada kamera. Kayak Kim K gitu. Kardashian family ya. Makan salad harusnya di dapur. Kim Kurniawan maksudnya. Iya, jadi kayak yang nggak menyangka, karena memang ini kan nggak ada skripnya ya. Ini nggak ada skripnya. Kalau pada akhirnya gua ditaruh Soleh punya porsi sekian banyak, ya
gimana nih kalau diajak main film? Pede gitu. Nah, ini kan dia eksekutif produser, jadi dia kayak tambahin lagi gue. Ya. Dia sendiri yang tambahin. Gitu ya. Ya pastinya itu it's a different feeling and a new experience juga buat Boim ya. Banget sih, banget. Apalagi ini kan beda banget sama musik video gitu. Musik video mungkin kita ngedit berapa lama sih, paling 1 bulan gitu. Ini ngedit dari scratch sampai beberapa malam yang lalu tuh masih kita ngedit gitu. Jadi kayak ini experience baru gitu. Tapi kan kalau appearance di movie-nya kan ya ngalir aja kan, karena memang footage-nya kebetulan ada saya, kebetulan yang bawain drama dan masalah-masalah juga saya. Jadi apa mau dikata? Dia bikin drama tapi dia juga yang cari solusi kok. Iya benar. Soalnya nggak tahu sih, ini waktu ngobrol sama Yaya sih tadi nyambung pertanyaan Yaya. Kenapa Yaya mau? Sebenarnya kita punya misi juga buat ya industrinya kan besar. Benar tadi kata Yaya, dari satu orang Raisa yang teman-teman lihat, yang teman-teman cover gitu, ternyata kan ada wujud Raisa atau DNA Raisa lain yang bekerja di balik nama Raisa ini kan. Ini jadi penting karena ya tadi sih, kita pengennya generasi selanjutnya, apalagi ini sebuah dokumenter, bisa belajar tentang ekosistem musik tuh seperti ini ya bekerjanya. Bisa bermimpi juga, seperti kita bermimpi gitu. Seperti saya dan Raisa bermimpi tentang perjalanan karir kami di musik. Oke, terima kasih Mas Boim. Sama-sama. Oke, yuk kita lanjut yuk, langsung aja kita tanya ke sutradara dari Harta Tahta Raisa, Soleh Solihun. Kang Soleh sudah pegang mikrofon. Iya. Kang Soleh ini menyutradarai sebuah dokumenter musik. Iya. Ya. Ini seru banget. Ini sebenarnya hal yang jadi sutradara udah beberapa kali. Ini film keberapa nih Kang berarti kalau total? Kalau sendiri film kedua. Film kedua. Kalau berdua sama Monty film keempat itu teman. Film keempat. Ya, gitu. Tapi ini baru pertama kalinya dokumenter musik. Iya. Yes. Dan rasanya gimana, Kang? Rasanya biasa saja. Ya emang ini pekerjaan saya gitu ya. Ya rasanya senang lah, dapat kesempatan yang langka dari Ernest dan Dipa sama Boim, dari Imaginary dan Junior Records untuk mengerjakan proyek dokumenter ini kan. Saya rasanya tidak mungkin ada PH lain menawarkan proyek seperti ini. Jadi saya sangat berbahagia ketika Dipa nanya, "Leh mau nggak?" "Mau dong," atau "Saya suka musik, musik, aku cinta musik." Ini siapa duluan yang approach sebenarnya? Dari Kang Soleh dulu apa gimana? Dari Boim dulu. Boim ngobrol sama Dipa, terus ternyata mereka tuh pernah ngobrol beberapa bulan sebelumnya, terus Dipa ngajakin gua meeting, "Leh yuk kita ketemu Boim. Boim pengen nanya-nanya soal film dokumenter, pengen bikin dokumenter Raisa." Nah, pas waktu meeting pertama itu, gua bilang sama Boim, enak nih kalau ada sama tadi siapa lagi nelpon nih? Astaga, kurir deh kayaknya, kurir. Anak gua di situ. Jadi Ica tolong itu asik. Jadi waktu pada udah dibilangin nanti tunggu di situ, mohon maaf ya. Ini kebapaan, saya bawa anak kerja, bagus tuh buat berita. Lumayan dapat satu angle lagi ya guys. Tapi nggak usah ditulis, yang ditulis ini aja udah. Fokus. Jadi waktu meeting Boim sama Dipa nanya mau ngobrol-ngobrol soal film dokumenter. Boim bilang, gue pengen bikin karya lagi yang mengikuti momentum konser GBK. Gimana ya, gue pengen bikin dokumenter. Nah waktu meeting itu gue udah kebayang ceritanya seperti apa nih dokumenter. Gue bilang sama Boim, enak kalau ada momentum kayak gini. Bikin dokumenter tuh biasanya kalau ada momentum-momentum khusus, lebih enak menjahit ceritanya. Gue waktu itu cerita sama Boim, diginin aja nanti ceritanya gini. Tanpa gue tahu bahwa Dipa bakal tertarik. Gue nggak ngerti ya, mungkin waktu itu juga belum tertarik sebetulnya Dipa. Masih ragu. Dia soalnya nggak bilang Imaginary mau ngegarap, dia cuma bilang Boim minta saran, mau diskusi. Dia lebih ke ngasih masukan waktu itu ya. Iya, gue ngasih masukan, diginin aja gini. Taunya pitching. Taunya malah Boim kayaknya menarik juga nih, udah punya visi nih orang. Kan gue nggak berani bilang, ayo Im kerjakan. Lah siapa yang mau modalin? Iya. Takut dia ngeliat lu lah. Iya. Tapi dari awal ketika Dipa bilang Boim pengen bikin dokumenter Raisa, gue memang udah terbayang kalau menggarap dokumenter Raisa itu pemeran utamanya Raisa, pemeran pendukungnya Boim. Karena gue kan kenal Boim dari zaman dia masih reporter di Hai tuh. Waktu itu
dari dia baru nge-handle Raisa, dia bilang, gua lagi memanage artis baru nih, Raisa namanya. Jadi gua tuh tahu Raisa dari Boim, bahkan sebelum tahu ada sosok Raisa, Boim bilang pas liputan ketemu sama gua, gua lagi mau ini penyanyi baru nih namanya Raisa, nanti datang ya ke pressconnya lah. Karena gua tahu dari awal album pertama Raisa sampai sekarang di GBK, gua menyaksikan perjalanan Raisa, makanya gua udah kebayang ini enak nih dibikin ceritanya seperti apa. Dan harus ada Boim di situ. Karena gua percaya Raisa jadi seperti sekarang ini bukan cuma karena Allah. Betul. Tapi karena Boim. Bukan, Boim tuh dikasih dari Allah. Iya. Betul. Meski ya gitu Lewat lah. Boim. Lewat Boim. Jadi gue dari awal memang ini, tapi gue tidak menyangka bahwa bakal bagus hasilnya dia nih si manajer pemarah ini. Tadinya sempat mau Boimnya diperanin Angga Yunanda ya. Iya. Biar lebih ganteng gitu lah. Biar beda ya. Ya kan, soalnya kalau ada satu frame Boim sama Yaya yang nge-grinding kasihan. Gue mau ngikut yang mana nih? Boimnya kalau dinaikin warnanya nih. Oh hilang hidung gue. Iya, terlalu gelap nih. Dari awal emang gue udah punya visi bahwa ini harus ada Boim dan Yaya. Jadi ibaratnya seorang Raisa ini tidak mungkin ada di sini kalau Boimnya tidak sebagus itu kerja jadi manajernya. Tapi gue tidak mengira bahwa ternyata seiring berjalannya dokumenter. Si pemarah ini menarik sekali. Ternyata ya. Anaknya artikulatif, terus ekspresif, dan itu kan akhirnya aku mendapatkan yang aku cari selama ini. Drama-drama supaya dokumenter ini menarik gitu. Ya dan dia tuh, gua nggak ngira yang tiba-tiba pas itu yang adegan menangis di meja makan tuh itu momen pertama kali wawancara setelah konser GBK ya. Itu kamera ya 1 hari setelah kita cuma masang kamera 2 terus dia bilang silakan terserah kalian. Memang ini kan mereka berdua setelah kalau habis event besar selalu ngobrol, jadi itu bukan sesuatu yang saya setting. Saya ini hanya mengikuti kegiatan Raisa seperti biasanya, cuma sekarang direkam aja. Jadi dia bilang sehabis konser selalu ngobrol dengan Boim. Ya udah ini kamera gua rekam, lu pasang wireless, silakan ngobrol senatural mungkin. Ternyata keluar seperti itu, dia menangis, terus dia mencurhatkan segala macem. Ya, gua sih bersyukur, alhamdulillah nih, dapat nih gua dramanya nih. Yang dicari kan, ya juga dari awal. Tapi apa ya hidup gua? Ya memang hidup dia nih diberkahi ya. Amin. Kalau Anda perhatikan ini kan relatif lancar gitu dari awal tuh kan. Kayak ini kayaknya masalah duniawinya hampir tidak ada seorang Raisa ini. Nah ini nih masalah duniawinya banyak nih. Pokoknya Raisa kalau ikut Dangdut Academy audisi nggak bakal lolos. Iya. Hidupmu terlalu bagus. Nanti mau diolah gimana sama Irfan Hakim kan nggak ada hidupnya bagus terus. Makanya pas anak gue sakit lu senang. Iya. Langsung sama sakit, ayo sakit lagi gitu. Oh my god. Sakit, kasihan, tapi bagus buat kamera. Ya dilema lah tuh. Kan kalau kita tahu ya perasaannya punya anak sakit pasti sedih ya. Apalagi ada proyek penting, tapi dalam hati tapi ini bagus buat dia. Tapi kasihan ya. Gue juga kalau jadi Raisa harus manggung event besar, anak dirawat kan pasti kalut kan pikiran. Gimana cara membagi konsentrasi antara gue kasihan tapi gue senang kasihan. Gitu aja terus. Untuk gue profesional kan. Silakan ya cerita. Bahkan lu nggak menyuruh stop wawancara kan waktu itu terus diperes sampai nangis kan. Iya.